Kok senyum kamu manis sih? Kok... Iya, kayak kisah cinta yang beda agama. Berarti kemarin beda agama. Iya. Wah. Emang tembok yang paling tinggi. Kita tuh seagama gak sih? Jadi suka dulu Dua tarangan dua merah-merah. Ada Dah kan ada cowok dateng nih. Lu ancan kau. Nah ini bagus. Iya, cocok kali. Apa kabar sih ya? Onyo, sayang mana? Duduk. Apa kabar? Ya ampun. Sehat ya Onyo ya. Kalau kayak gini bawaannya sugar rush ya. Iya, kayak berapi-api gitu ya kalau ketemu ya. Mantep gak temen gue nih? Mantep ini mah. Ini mah the best. Kalau temen-temen gue selalu mantep suaranya. Wah, Suaranya. wangi banget lagi gua endus dari sini tuh. Anak orang jangan diendus. Onyo. Kamu sama Boa wangin kamu loh. Emang kalau itu emang. Ya ampun, Onyo udah lama gak ketemu makin cakep aja. Terima kasih banyak, terima kasih. Onyo umurnya berapa Nyo? Aku sekarang umurnya 21 tahun. Apaan maksudnya langsung megang Gue tangan? 21, dia 21. 21. 2000? Aku 2004. Oh, masih tuan kakak. Aku 2005. Gak usah kakak setahun doang, beda berapa bulan paling. Kakak kalau ini udah Kakak emang kamu bim-bim Onyo. Ini zodiaknya apa Onyo? Aku zodiaknya Pisces. Pisces. Iya. Ayo. Udah dua nih kesamaan kita. Onyo, wetonnya apa weton? Darahnya apa? Sionya apa sio? Aku show ayam. Enggak sama. Gak sama. Sama. Onyo anak mana sih Nya? Tinggalnya. Lu pengen tahu lu. Itunya tongkrongannya di mana Oh iya, gitu. bagus. Mulai dari situ. Enggak. Aku Pim. Enggak. Aku enggak spesifik untuk nongkrong di mana sih. Lebih tepatnya aku nongkrong kalau misalkan lagi bola baru keluar. Lagi suka bola Onyo. Kamu tim mana bener? Iya. Aku tim Argentina. Oh, Argentina. Messi. Aku Messi banget aku. Dari dulu berarti sukanya Barca? Enggak. Enggak, aku Madrid. Oh Madrid. Coba aku main Madrid. Siapa Madrid? Lu udah sama. Maksud gue gak bohong. Mana Madrid? Siapa? pemain Madrid Madrid. kan yo? Siapa? Siapa coba? Elah, Pogba. Pogba siapa? Mbappe ya, Mbappe. Iya, Mbappe. No kan? Lu tahu kok. Oh, Bellingham. Bellingham ya? Bener. Ayo satu lagi. Wah, gue bener. Ayo. Enggak tahu. Apa namanya? Umi taunya Jajang Aman, Nur aman. Jaman. Kok main Persib? Ya pelatih Persib ya. Kiper. Gue juga so tahu. Tapi dia tahu lagi kipernya. Tapi kamu mau nggak jadi pemain bola gitu? Dulu aku kan emang pemain bola kan. Iya, maksudnya kayak kalau di Jakarta waktu dulu tuh ikut SSB, terus juga sempat masuk seleksi juga. Kemarin juga sempat ada tawaran dari klub gitu untuk bisa masuk, untuk bisa main, kayak ditawarin terus aku bilang kayak udah nggak bisa, soalnya aku udah fokus di nyanyi. Kalau untuk bola itu sekedar hobi aja. Tapi di sini juga kadang ikut turnamen gitu, kadang ikut liga besar, ikut kayak turnamen gede di Jakarta. Berarti jago dong Nyo kalau udah sampai ditawarin. Lumayan boleh lah. Itu klub luar negeri atau Enggak. Jadi Liga Indo gitu. Klubnya Papi Putra Siregar. Gitu. Bekasi FC gitulah. Bekasi deket ya Nyo? Iya. Tuh, sama tuh. Deket juga sama kosan gua. Kalau jauh Cikarang. Gue juga kalau naik tol mah paling cuma berapa menit. Selalu dimaksa Mbak, kalau itu Onyo, malah maksa. kenapa Onyo kayak dulu kagak digelutin dah tuh itu bola? Iya Nyo. Kenapa pindah haluan ke penyanyi? Jadi dulu tuh sebenarnya aku fokusnya di bola. Jadi dari kampung halamanku tuh dulu fokusnya bola karena semua keluarga di sana itu udah rata-rata udah penyanyi semua. Jadi kalau tau lah kalau misalkan penyanyi orang-orang timur kan, kalau nggak bola ya nyanyi, kalau nggak nyanyi juga ada aktivitas lain Dance yang biasanya. dance gitu. Nah kalau aku tuh disuruh pilih sama opaku
waktu itu dia milih kalau dia bilang Ethan mau jadi apa, kan nama kesayanganku Ethan kan di sana. Ethan mau jadi apa, terus aku bilang aku mau jadi pemain bola gitu. Karena opa tahu bakatku jago di bola, jadi dia setuju untuk itu. Ya udah berarti kamu pilihnya bola ya, tolong fokusin di bolanya aja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi pengen nyanyi, cuman waktu itu nyanyinya masih di kamar mandi kayak penyanyi kamar mandi lah gitu. Terus opa dengar aku nyanyi, terus kata opa, loh itu lu bisa nyanyi, kenapa lu nggak nyanyi, pilih nyanyi aja? Nggak mau, aku udah terlanjur sesuka itu sama bola. Tapi lagunya sekarang banyak, Onyo suaranya bagus banget. Lagu kamu tuh lagu nemenin aku galau gitu loh. Bener. Kayak lagunya tuh serak-serak gimana gitu, serak-serak basah kayak Asik. kayak apa sih tenggorokannya tuh clean gitu ya. Mendayu-dayu, seduh. Iya. Punya ciri khasnya sendiri Onyo tuh. Jadi kita tuh tahu oh ini suaranya Onyo renyah gitu. banget, renyah. Tapi Onyo kita mau tanya, Onyo tuh deket banget sama ayah. Apa yang bikin Onyo tuh respect sama ayah? Karena yang pertama yang pasti karena dia orang tuaku, terus juga ya kalau di bidang dunia entertain itu kan pasti kan ayah udah paham banget kan. Jadi aku apapun itu ya aku selalu dengerin masukan dari beliau, dan juga kayak masalah-masalah kecil, hal-hal sepele di dunia musik aku pasti tanya ke beliau gitu. Jadi aku bilang sama ayah, ya udah ya untuk permasalahan musik ayah nggak usah raguin aku, karena kan ya ayah kan suaranya jelek kan, maksudnya dia nggak bisa nyanyi gitu. Dia cukup di host aja udah di bidangnya itu Semua aja. punya ininya masing-masing Iya, gitu ya. gitu. masing-masing. Maksudnya ayah udah nggak berhasil jadi penyanyi, biar aku yang berhasil jadi penyanyi gitu. Jadi Wakilin ayah lah ya. wakilin Melengkapi ayah, lah ya, melengkapi ya. gitu. Tapi sebenarnya karena bukan dia seru Onyo juga doang. sih Kak. Dia paling seru gitu. Oh iya. Dia seru banget orangnya. Jadi kalau ngobrol, kalau diisengin gitu, apalagi waktu zaman-zamannya aku bangunin dia sahur gitu. Oh iya, aku liat sumpah banget itu seru kontennya. banget. Itu lucu banget. Aku bangunin ayah sahur gitu. Itu kan banyak aktivitas yang aku lakuin kan. Kayak aku tiba-tiba ngundang manusia silver ke rumah. Terus Ini yang Terus yang muter-muter joget Iya. itu. yang Bareng- Cair banget sih. iya itu kita dapatnya mendadak. Jadi baru udah mau jadi 1 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya mau bangunin ayah, Baru kepikiran tuh. kepikiran yang itu. Aku rencananya tuh cuman pakai topeng monyet kan. Kayak cuman pakai topeng monyet. Ternyata aku lihat di TikTok, oh ternyata ini seru nih kayaknya gitu. Aku padahal waktu itu tuh mau gabungin kayak 20 manusia silver, itu masuk kamarnya dia tapi baris gini di kasurnya di samping. Jujur kaget sih gue jadi bapak lu juga. Oh silver semua. Iya, jadi pas dia bangun tuh ada warna-warna tertentu yang dia bisa lihat gitu. Warna terang. Iya. Tapi kata bapaknya ini gue lagi mimpi beneran. Kayak ada beberapa yang kayaknya ini seru buat dibangunin ayah. Terus juga karena aku juga suka kayak musik-musik dangdutan yang berisik-berisik, aku undang mereka gitu. Aku undang orang-orang yang lagi jalan di depan rumah, aku ajak mereka masuk sini joget bareng gitu. Oh, ya Pas ampun. ayah bangun, ayah ngeh kayak, lah ini siapa? Terus gue juga mikir, oh ini siapa ya? Gue juga. Tapi mereka joget. Jadi karena mereka joget, ya udah masuk. Jadi diajak disuruh masuk sama Betra ya, sama siapa yang nolak? Iya di keramik. Masuk mereka, tukang bakso aku ajakin masuk. Gitu. Random sih. Random sih, Itu Nyo. random sih. Tapi sebenarnya bukan Onyo doang yang respect, aku juga sebagai juniornya ayah juga pasti respect banget sama ayah, karena kan ayah juga ngerti banget soal dunia entertain dan udah berpuluh-puluh tahun di dunia entertain, pasti kan tahu yang terbaik buat Onyo, buat kita sebagai juniornya kan. Kalau deep talk atau kayak ngobrol sama ayah seru banget Iya, gitu. seseru itu dia. Seseru itu. Biasanya sering ngobrolin apa Nyok? Kalau lagi ngobrol quality time berdua sama ayah gitu. Aku tuh udah kalau lagi sama ayah itu ngobrolnya paling kayak, ya gimana aktivitas hari ini, lancar nggak? Begitupun dia juga tanya ke aku. Anak laki-laki deket sama bapak tuh gemes Jadi gitu. aku jawab lancar ya, gimana ayah? Terus habis itu aku bilang sama ayah kayak makan-makan di rumah gitu. Aku ajak teman-teman, karena ayah kan paling suka kalau aku ada ajak teman-teman. Apalagi di saat hari dimana ayah lagi ada pengajian di rumah, aku ajak teman-teman untuk di sana untuk sholat bareng gitu. Kita boleh ke sono? Udah boleh. Boleh. Ayo. Gitu. Boleh lah, main-main ke rumah lah. Benar. Boleh. Nanti kita datang mulu nih. Iya, gitu. Ada makanan nggak? Jangan diiyain Nyo, jangan diiyain. Kita kan orangnya gasan ya. Ini mah sering ntar datangnya. Tapi Nyok, kamu sebagai kan ayah kamu kan ya udah terkenal banget lah ya. Kamu merasa kayak
malah jadi terbebani apa malah jadi oh ini privilege gua nih mantep nih. Pressure nggak buat Onyo? Pressure gak? Aku tuh kaget ketika dikasih rezeki sama Tuhan untuk dapetin atau dipegang kepercayaannya, dikasih kepercayaan untuk bisa ada di dunia entertain, apalagi lewat ayah. Yang pertama aku pasti akan ngejagain nama besar ayahku, apalagi dia udah begitu cukup banyak dikenal di dunia entertain, apalagi di Indonesia. Dan aku nggak pernah yang namanya pakai privilege orang tua untuk kayak mau kesini, mau kesitu untuk oh ya gue anaknya Ruben Onsu aku nggak kayak gitu. Jadi Pernah aku nggak kayak beli warteg, gue nggak bayar, gue anak Ruben Onsu. oh enggak. Itu kriminal. Itu kriminal. Cukup mereka yang tahu ayahku. Ya, dan aku yang tahu ayahku juga, jadi aku nggak menggunakan nama ayahku untuk buat nongkrong, buat ini. Ya, aku datang sebagai diriku sendiri. Begitupun juga di tongkrongan bahas untuk diriku sendiri aja. Tapi kalau kadang mereka tanya tentang ayah, aku jawab. Kalau nggak ditanya ya jangan ngomong gitu. Anak baik nih. Iya, dewasa. Onyo tuh dewasa. Iya. Kata-katanya udah Iya, tertata. Nggak belibet Gitu sih. gitu. Tapi privilege-nya juga mungkin Onyo juga ngerasain dong. Mungkin bukan dari hal-hal yang negatif konotasinya, tapi privilege positif yang Onyo dapetin juga kan pasti dapat dari ayah. Misalkan kayak katanya waktu itu Onyo ulang tahun dan pengen ngadain perayaan, minta sponsor 15 juta langsung ke Kak Igun lewat ayah. Nah, Uncle mau nanya nih, kemarin Uncle jadi korban scam. Ya. Suruh transfer 15 juta itu buat Iya, apa? nah, buat baju. apa? Cepetan gue pengen tahu. Itu menurut Onyo privilege apa bukan? Iya, itu privilege karena juga aku minta tolong sama ayah itu waktu itu karena aku tuh kan ngadain event bola gitu kan. Terus aku butuh sponsor untuk bisa membantu Lucu acaranya. banget. Gitu, membantu acara itu. Nah, karena aku bilang sama ayah, karena ayah pernah ngomong kan, kalau misalkan ada acara bola, kabarin ayah aja, ntar ayah bantuin untuk cari sponsor. Aku niatnya adalah aku ikut ayah ke Brownies, aku ketemu sama Uncle Igun, aku nawarin Uncle Igun acaranya kayak gini-gini, Uncle mau masuk sponsor nggak approach gitu. Iya. Onyo. Uncle mau masuk nggak, mau pasang nggak gitu. Terus kata Uncle, kata ayah ya udah ntar lewat ayah aja gitu. Ya udah, aku lewat ayah, terus ayah juga masuk sponsornya, jadi bisa membantu acaranya gitu sih. Ya itu kan privilege positif ya. Bukan buat Onyonya sendiri tapi buat banyak orang yang lainnya Enggak, juga. jadi dan mengundang teman-teman. teman-teman yang suka bola, ayo main bola bareng. Iya. Gitu. Kalau kita mungkin acara nge-approach proposal ke Onyo boleh nggak? Iya, ke Onyonya. Iya, minta kalian ke Kak Igun gitu. Barangkali 5 Boleh juta aja. mah dapat kali ya. Nggak apa-apa kalau berani, kalau nggak diusir. Nggak diusir. Tapi Nyok kan tadi cerita Onyo denger ayah tuh emang baik. Maksudnya di media pun aku sebagai penontonnya kayak ini orang baik, santai, chill gitu. Tapi Onyo pernah diomelin gak sih sama ayah? Kalau bukan diomelin sih, lebih tepatnya dikasih taunya. Tapi dia salah satu orang yang mungkin Kak Umi tahu, dia orang paling galak kalau udah kasih tahu. Dia orang paling galak banget. Dia kalau udah Galaknya apa, nada kah, ekspresi kah? dua-duanya. Ayah itu kalau udah urusan dunia entertain, urusan kayak pekerjaan, dia itu orang paling tegas banget. Jadi aku pernah dibilang sama ayah kalau misalkan ternyata yang aku pelajarin selama ini, yang paling penting itu waktu sama attitude gitu. Jadi menurut dia, orang bayar kita semahal apapun, kalau kita telat 1 menit atau 5 menit, kayak harganya itu melebihi orang itu kasih koko kepercayaan untuk nyanyi di tempat tersebut. Jadi menurut dia, ya uang itu sebenarnya ada pengaruhnya di hidup kita, tapi waktu yang lu lewatin dan juga waktu yang lu datang ke acara dan lu telat, itu menurut ayah harganya itu berjuta-juta bahkan bermiliar-miliaran gitu. Lebih Jadi penting itu juga ya. sepenting itu. Karena ayah itu tipe orang yang kalau lu udah telat 5 menit, berarti lu udah ngelewatin beberapa ilmu yang dia kasih, beberapa masukan yang dia kasih gitu. Jadi makanya aku kalau acara, apalagi acara ayah, aku telat 1 menit pun dia udah langsung suruh aku balik ke rumah. Jadi kayak udah Tegas banget ya. dia dulu waktu zaman-zamannya aku masih umur 17 tahun, 18 tahun. Kalau aku udah telat di acaranya dia 1 menit pun, ayah bilang, "Kok balik lagi?" Gitu. Istirahat di rumah gitu. Dia bisa kayak gitu, balik istirahat di rumah. Tapi Belajar. Jadi suruh aku untuk mikir salahnya di mana. Iya. Oh bagus sih itu ya, Iya. buat belajar ya. Iya, makanya pada saat acaranya mulai 1 jam lagi, 2 jam aku udah di situ. 2 jam sebelum aku udah di tempat. Karena sebelum gedung dibangun. Itu lebih ke setan ya gitu, maksudnya kan itu penunggunya. Terlalu takut kalau itu tuh. Ya, gedungnya mana? Lah, belum jadi. Emang nggak di sini.
Tapi kan itu kebaikannya Onyo. Onyo kan juga jadinya dewasanya tuh jauh lebih cepat dari banding teman-temannya Onyo yang lain. Dia itu nggak kasih aku, bukan diajarin pakai duit, tapi diajarin pakai ilmu yang dia pelajarin dari dulu gitu. Ayah sampai aku dulu itu datang ke tempat di mana ayah pernah berjuang, kayak di kosannya dia, aku diajakin. Dia pernah tidur di sini. Napak tilas gitu. Iya, baik gitu. banget ya. Napak tilas tuh apa? Kayak ngasih tahu sejarahnya, ini Iya, tuh dulu gue kesini nih, gitu. Jadi orang yang dulu nampung ayah dikasih tahu semua sama ayah dan dikasih lihat gitu. Makanya aku belajar bahwa ternyata yang harga yang paling mahal itu yang nggak bisa kita beli itu waktu dan attitude, itu doang sih. Prosesnya juga Prosesnya ya. juga. Gitu. Onyo jadi bisa ngerasain prosesnya ayah Iya, gimana. jadi kayak ternyata sesusah ini ya. Susah itu gitu. ya. Tapi Ninyo, kamu kan umurnya juga udah 21 tahun dan pernah aku nggak ngeliat kayak, kamu tuh kayak dewasa dilihat banget. tuh Masih kayak anak kecil terus. Enggak sih, maksudnya karena aku juga kalau di tempat kerja, apalagi kerjanya di bidang musik, itu aku lebih kayak pasti akan kasih masukan untuk di musikku, dan juga kayak kemarin aku yang lagu yang Bila Memang Kamu, yang Tuhan bila memang dia, itu Tolong berikan ku dengan. Iya, lagu yang itu kan benar-benar kayak ikut campur yang banyak banget, kayak di liriknya, kayak musiknya gitu. Jadi kalau untuk yang bilang anak kecil gitu ya, sejauh di pekerjaanku sih belum. Itu kamu nulis semuanya. Aku dibantu sama Kak Clara Rifa, ada penciptanya juga sih. Tapi cerita kamu itu. Enggak, bukan ceritaku. Jadi kayak lebih ya udah kayak konsepnya itu lebih ke lagu galau seperti biasanya aja. Gitu. Alda mau masuk ke cerita. Langsung aja 08 berapa. Daripada nggak enak dilihat begini. Terlalu cepet-cepet ya. Maaf ya Nyonya, terlalu cepet-cepet. Onyo, tapi kan Onyo kan udah terpapar di dunia entertain tuh udah lama banget. Komentar netizen juga udah semua didengar. Dari mulai hujatan, fitnah, iya, pujian juga mungkin ada. Pernah nggak kayak dapat masukan dari ayah tuh harus gimana sih nanggepinnya gitu? Kalau untuk nanggepin masalah netizen, dulu aku awalnya stres untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal, aku nggak megang sosmed, juga nggak kayak lihat Instagram apapun itu yang ada di HP ku. Aku benar-benar vakum. Tapi di sela itu aku bilang sama diriku sendiri, ternyata kalau kita mikirin mereka, kita jadinya itu nggak dapet apa-apa. Itu yang aku pikirin waktu itu, nggak dapet apa-apa, dan juga kita ngehilangin banyak pekerjaan kita, dan juga ngehilangin kepercayaan orang yang menunggu kita untuk berhasil ada di posisi itu gitu. Jadi banyak yang nggak suka, ya udah. Aku lebih tepatnya sekarang ya udah biarin aja. Karena maksudku ya kayak kalau mereka ngehujat aku atau lagi ngomongin aku yang enggak ya, apalagi kan waktu-waktunya sekarang yang lagi hype-hypenya tentang permasalahan yang ada gitu. Aku tuh lebih nanggepinnya itu gini. Kadang ada yang ngatain, aku lebih liatin. Aku tuh pengen bilang sama mereka bahwa aku di rumah ayah atau ada di tempat ayah itu, ayah bunda, itu bukan numpang, dan juga bukan cari namanya, itu bukan yang dimana aku numpang ke ayah untuk ayah tolong viralin aku, tolong untuk viralin aku biar banyak dikenal orang. Enggak, tapi aku punya karya yang dimana karyaku itu nggak mungkin juga kamu bisa lakuin gitu. Nggak mungkin segampang itu untuk membangun pekerjaan di dunia musik gitu. Itu sebenarnya mungkin pengen dinotis Onyo aja itu Iya, mah. Nyo, caper, Biar Nyo. kayak Onyo gitu. Kadang kalau aku notice itu karena dia ngomongnya tentang aku, kadang takutnya aku tuh lost control gitu. Oh, kelebihan ya. Kelebihan. Jadi udah keseruan untuk nanggepin, jadinya itu ngomongnya itu udah kayak nggak sopan gitu. pengen kayak balas aja Pengen terus balas, gitu iya. ya. Jadi kayak ya Gregetan. biasa emosi anak muda zaman sekarang kayak gimana gitu, nggak bisa kontrol kan gitu. Apalagi sekarang cepet banget viral, di screenshot posting. Iya, itu dia. Screenshot posting gitu. Screenshot posting. Gitu. Rekam jejak posting. Aldi Taher. Masya Allah, Iya, tabarakallah. itu Itu mah Aldi Taher itu hashtagnya. Jadi ya untuk Jadi diemin kayak- aja. Iya, jadi lebih untuk sekarang ya udah diemin aja. Edit dulu aja ya, biarin aja ya. Seru banget ngobrol sama Onyo, anaknya ekspresif banget. Sekarang waktunya kita main games dulu yuk. Met apa tuh?
Jadi gamesnya ini namanya Ini Ceritaku. Dan Nurul dan Onyo akan mengambil emoji dalam bentuk ekspresi di dalam fish bowl. Oke. Ceritakan momen-momen yang muncul di prompter sesuai dengan emoji dan ekspresi yang didapatkan. Alamak. 1, 2, 3. Oh, Oke. Kaget. Oke. Ekspresi kaget. Emoji takut. Oh, takut. Coba ungkapkan terima kasih untuk orang-orang tersayang yang selama ini mendukung kamu. Maksud takut ini ini belum bilang terima kasih. Kasih pahamnya. Kasih pahamnya. Ini kan lebih ke kaget juga nggak sih Kaget, ini? takut. Ini kaget. Oke. Oke. Gak bisa nih. Ayo. Let's go, Nyo. 1, 2, 3, rolling and action. Terima kasih banyak ya. Udah. Nangis, nangis, gini. Gitu. Enggak. Action. Terima kasih banyak ya yang selalu support aku, yang selalu dukung aku dan juga dukung karya-karya aku. Oh my god. Dan semoga kedepannya kalian makin sehat terus dan juga kalian makin lancar rezekinya. Apa ketawa? Senyum. Lu lihat ya? Dipilih. Demi Allah lo belum. Lu cek Farno anjir. Coba cek Far. Momen galau kamu putus. Najis. Enggak, misalnya juga gak galau gue. Anjay. Oh iya pas jadi yang ketawa ini ya. Coba lihat. Ya ampun, waktu itu gak galau banget ya. Rasanya kayak bebas banget dari cowok toksik itu. Ceritakan momen terlucu bareng orang terdekat kamu. Apa ya, nggak ada momen terlucunya. Yang kata pala lu dia lus-lus di dalam helm. Enggak kelulus. Enggak kelulus. Episode terlucu di Nurul saja ya. Ya, oke. Boleh dah. Waktu ada ganggun kesini, kayak Lu tuh bukan lu kayak menggonggong. Waktu ada ganggun kesini ya, gue ngomong bahasa Inggris. Buset gak diapresiasi. Udah gitu ya. Udah ya nyuruh malu. Udah malu ya. Aku yang pilih ya. Aduh. Nggak bisa gue sama cowok act of service kayak gini. Diam juga dimainin. Onyo. Apa nih? Ceritakan momen bahagia waktu first date sama seseorang. Gua kagak pernah first date. Udah pernah waktu itu lu Kagak kocak. pernah gua. Ceritain momen kesel waktu baca head comment netizen. Nah. Ih iya jangan nggak seru, yang seru yang Ba atas. ba. Kalau Onyo mau ngajakin gua first date baru gua ada cerita. Nah, kan gua nggak ada cerita. Gimana? Ya. Bisa aja lo masuknya. Alda garing banget, Jir. Kenapa sih gue emang garing? Gue kurang lucu Kayak emangnya. Rafa. Itu kenapa sih? Ada air eking di tengah-tengah, suaranya kayak knalpot gitu. Dah. Kayak Rafa. Lu muka lu Mirip tau. Mirip. Pas lagi, nangis. coba lagi. Coba tapi di depan Onyo. Tapi di depan Onyo. Tapi ya tadi kan gak ngadep Onyo. Enggak tadi gak ngadep Onyo. Iya, Onyo yang ngeliat. Ayo, tadi gak ngadep Onyo. Ayo. Kok senyum kamu manis sih? Kok Oh ya Allah lucu banget. Balik lagi ya ke ngobrol-ngobrol asik kita ini. FYI, ya Onyo baru aja ngeliris lagu single terbarunya. Cowok berkarir ini lagi. Aduh. Cowok multi talent ini lagi. Iya, cowok bersuara itu lagi. Nyok katanya ini terinspirasi dari kisah pribadi emang ya? yes. Jadi jadi aku tulis dengan kisah cinta pribadiku dulu. Ini Onyo yang nulis sendiri. Aku yang nulis sendiri. Wih keren Aku yang banget. nulis sendiri. Sebenarnya lebih tepatnya karena lagunya spontan, aku disuruh challenge untuk nulis. Akhirnya lagunya viral di podcast itu. Akhirnya aku lanjutin. Gitu. Oh dari gara-gara kagak sengaja Iya, jadi nggak tak searah gitu. Iya, jadi tak searah judulnya. Oh gitu. Ini berarti sedih dong lagunya. Iya, kayak kisah cinta yang beda agama. Berarti kemarin beda agama. Bab. Iya. Wah. Emang tembok yang paling tinggi. Kita tuh seagama gak sih?
Tiba-tiba nanya anjir. Tiba-tiba nanya. Maaf ya Nyok. Iya, Maaf ya Nyok, teman kita emang gitu. Iya, adek ini baru toddler. Tapi kalau misalnya kita bikin sakit hati seorang yang berkarya, maka nama kita akan nambah tahu di karyanya. Oh bener. Itu bener. Tapi tuh Gaya lo. paling bagus emang kita mencintai seorang musisi. Kenapa emang? Karena kita bakal terukir di karya-karyanya. Anjay, Slibat. Perasaan sama Oh sama. Nah, karena Onyo baru aja rilis lagu barunya yang terinspirasi dari kisah pribadinya Onyo. Sebenarnya kriteria utamanya Onyo kalau dicari di seorang perempuan itu seperti kita nggak? Pas Nina gak sih coy? Aku tuh maksudnya kayak nggak punya kriteria untuk harus gini, harus Spesifik itu nggak ada. Nggak ada. Tapi dari sifatnya Dari mungkin. sifat aja sih, maksudnya Apa, kalau gimana? emang kayak dia menerima aku apa adanya, otomatis aku juga bakalan menerima dia apa adanya. Tapi dia mah apa adanya tuh ada ya. Ada. Maksudnya bukan Kalau apa sama kita, adanya, lah tapi apa? ada. Dia mah pasti ada. Nggak ada adanya. adanya nggak ada. Adanya cuma apa? Nggak ada patokan kayak ceweknya harus gini, harus gitu nggak. Tapi Onyo misalnya jatuh cinta suka sama cewek itu karena apa? Kayak misalkan kayak Karena nyambung dia aja. ngobrol. Ngobrolnya Apa yang nyambung. paling Onyo sukain kalau ngobrol? Apa dari musik, taste musik? Iya. Apa dari cara mereka Kalau dia berpikir? Enggak. Jadi karena emang nyambung itu bukan karena obrolannya. Jadi kayak setiap apa yang dilakuin, oh ternyata dia juga kayak gitu. Ternyata dia juga senang dengan apa yang aku lakuin gitu. Sefrekuensi. Sefrekuensi. Nah, Onyo tipikal yang kayak kalau PDKT cepet apa lama? Iya, berapa range waktunya tuh? Anjay. Tergantung ceweknya sih. Tergantung dari gimana dia menanggapi apa yang aku coba kasih kode gitu. Kalau cepet, kalau dia menanggapi apa yang aku kasih lakukan ke dia dan effortnya dia menghargai itu pasti cepet kok. Benar-benar. 3 detik? Enggak. Cepet banget itu. Kayak di hipnotis 3 detik. Terlalu intent, hopeless Tiga gini, romantic itu langsung tuh kayaknya. gini orang. Tapi Nyo ada gak sih tipe cewek yang Onyo hindarin kayak wah ini mah kayaknya cewek kagak Red saran nih flag sama gitu. gua. Iya nih gitu. Karena aku jujur Kak, aku tuh tipe orang yang karena mungkin zodiak Pisces kali ya. Benar. Itu Lebih perasa. Sensitif banget, sensitif gitu. sensitif. Aku nggak bisa berteman sama orang atau sama PDKT-anku yang dimana dia terlalu dekat dengan temennya yang lawan jenis ya. Gitu. Aku nggak bisa. Cewek Cemburuan. cemburuan Iya, aku cemburuan orangnya. Gitu. Bener emang bisa sama cemburu. Tapi cemburuannya tuh Dalam on the batas point ya, normal maksudnya aja. on point ya gitu. Jadi permasalahannya ini aku akan bahas yang itu. Oh beralasan gitu Ada ya. alasannya. Jadi Nggak- bukan yang kayak cemburu yang kamu nggak boleh main sama semua cowok. Aku Gitu. aku nggak gitu. Jadi nggak gitu. emang Pas feeling banget. kamu aja gitu ya. Pas banget apa? Gue kan temennya cewek semua. Nggak kayak dia makan telur gulung nggak bagi aku cemburu nggak. Enggak. Maksud telur gulung doang. Iya. Itu mah. Nggak masuk nggak sereceh itu sih. Gak serece itu lah. Tapi Onyo boleh dong, kita boleh dengerin gak sih lagunya? Boleh. 1, 2. Tuhan bolehkah ku cintai dia, ku inginkan dia jadi milikku, izinkan ku dan hambamu yang berbeda saling mencinta. Tuhan dengarlah seluruh hatiku, setulus cintaku hanya untuk dia. Namun satu yang ku minta, bila dia tercipta untuk aku, berilah jalannya. Ini buat semua orang-orang yang beda agama ya. Relate banget ini pasti. Onyo bagus banget suaranya Onyo. Keren banget sih ya ampun. Kayak pakai autotune ya. Kayak diedit suaranya. Iya. Onyo makasih ya Onyo. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Onyo main-main. Udah diundang ke Brownies, thank you. Ini bukan Igun, bukan Bu Ayu, bukan Pak Wen. Sorry. Terima kasih banyak Lupa. Nurul tiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Kita lanjut lagi ya. Thank you. Assalamualaikum. Ayunya ke PIM-nya. Thank you Kak.
DJ sama MC ya beda. Sama musisi? Musisi? Apa bedanya? Pelaut sama tuh sama DJ. Capek banget gua. Bukan buat uang. Ini apa? Ini Ini mahal masa banget. kerja. Kalau ini artinya tuh Ini nggak ada. Gua bingung ini apa acara apa? jadi Dekat banget. Ntar ngobrol kehidupan. Tiba-tiba suruh joget, sekarang disuruh jujur apa joget.